Ya, setelah Menpora Zainuddin Amali minta mundur ke Presiden Jokowi, wacana utak-atik kursi menteri kembali mencuat. Lalu siapa layak duduk di kursi Menpora? Kita akan membahasnya bersama politisi Golkar yang juga pernah jadi Ketua Umum PSSI, Pak Nurdin Halid, dan juga akan ada bergabung begitu Ali Muchtar Ngabalin, namun kita masih akan menunggu. Selamat sore Pak Nurdin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Nurdin Halid, apa tanggapannya ini mengenai Wakil Ketua Umum PSSI yang juga Menpora yang akhirnya mundur menjadi Menpora, Pak Nurdin? Saya kira patut kita memberikan apresiasi kepada Pak Zainuddin Amali karena gentleman setelah terpilih menjadi Wakil Ketua Umum, maka dia akan fokus mengelola sepak bola melalui PSSI bersama Ketua Umum Pak Erick Thohir dan Ratu Tisa dan seluruh Exco. Yang semula saya termasuk orang yang kaget, heran dan tidak setuju. Ya. Menpora itu maju menjadi calon wakil ketua umum. Kenapa? Karena Menpora adalah bapaknya seluruh cabang olahraga. Dia punya tanggung jawab dalam lingkup nasional yang sangat besar dan Pak Zainuddin Amali sebetulnya Menpora yang memiliki berbagai kesuksesan setelah menjabat sebagai Menteri Pemuda Olahraga. Oleh karena itu sesuatu yang sangat mengagetkan dan kontroversial sebetulnya ketika beliau mencalonkan menjadi wakil ketua umum. Tapi ketika setelah terpilih wakil ketua umum kemudian secara lisan telah menyampaikan pengundurannya kepada Bapak Presiden dan Presiden setuju, maka saya kira seharusnya Pak Zainuddin Amali segera melakukan pengunduran diri secara tertulis sehingga Bapak Presiden memiliki dasar yang kuat, sekalipun sebetulnya pergantian kabinet itu adalah wewenang penuh atau hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Dan ini sangat bagus ya, supaya tidak terjadi konflik of interest antara Kementerian Pemuda Olahraga dan PSSI, dan beliau akan fokus itu. Ini sesuatu yang sangat bagus untuk dan sangat sehat untuk pembangunan sepak bola Indonesia. Baik, dengan mundurnya Pak Zainuddin, otomatis kursi Menpora kosong ya Pak Nurdin ya. Kira-kira siapa ini pengganti dari Pak Zainuddin Amali? Apakah karena Pak Zainuddin dari Golkar, apakah penggantinya akan dari Golkar juga Pak, menurut Anda? Saya sebagai wakil ketua umum Partai Golkar dan sebagai kader Golkar dan tentu mengharapkan bahwa yang mengganti Pak Zainuddin Amali adalah kader dari Partai Golkar. Karena memang Partai Golkar adalah salah satu koalisi yang sangat konsisten dan taat asas dalam mendukung sepenuhnya visi misi dan seluruh program daripada Bapak Presiden Jokowi sejak terpilih sampai dengan saat ini. Nah, oleh karena itu sepatutnya dan harapan saya adalah bahwa yang mengganti kader Golkar. Yang kedua, kader Golkar memiliki sumber daya manusia yang sangat potensial untuk memimpin Kementerian Pemuda Olahraga. Menteri itu bukan jabatan karir, tapi jabatan politik. Jabatan politis maksud saya. Nah, oleh karena itu sangat wajar saya kira kalau Bapak Presiden tetap memberikan ruang dan kesempatan kepada Partai Golkar untuk mengusulkan daripada nama pengganti Pak Zainuddin Amali. Meskipun ini hak prerogatif Presiden, menurut Pak Nurdin, siapa yang layak yang bisa menggantikan Pak Zainuddin Amali dari Golkar? Di Partai Golkar banyak kader-kader muda ya. Kalau beliau menghendaki kader muda, Partai Golkar siap mengajukan nama itu, dan saya yakin bahwa Pak Erlangga sebagai ketua umum Partai Golkar yang juga sebagai Menko Perekonomian, tidak ada jarak komunikasi antara tidak ada sekat-sekat antara Bapak Erlangga dengan Bapak Presiden, sehingga menurut saya beliau pasti sudah berbicara secara langsung, dan mungkin juga Pak Erlangga sudah mengajukan secara tertulis kepada Bapak Presiden. Di Partai Golkar kader muda banyak sekali, antara lain misalnya ada Dito Adiorjo yang mantan ketua umum AMPI ya, yang sukses memimpin AMPI. Ada Dev Laksono yang juga mantan ketua umum AMPI dan sekarang ketua umum Koskoro, juga masih muda, anggota DPR RI, ada masih sangat muda ya. Antara lain itu ada juga ketua umum MPG. Jadi di Golkar itu ada lembaga yang memberi ruang kepada kaum milenial, anak muda untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membina dirinya, membentuk dirinya untuk menjadi pemuda-pemuda karya. Karena doktrin Partai Golkar karya, kekaryaan, kerakyatan yang manusiawi.
Baik, seperti yang dikatakan Pak Nurdin tadi, ini merupakan langkah kontroversial yang diambil oleh Menpora Pak Zainuddin Amali. Apakah ketika memutuskan untuk mengambil keputusan mundur ini berkomunikasi atau diskusi dengan partai? Saya kira berkomunikasinya dengan Bapak Presiden, ya, karena menurut press conference dari Pak Zainuddin Amali ketika mendaftar menjadi calon wakil ketua umum, beliau menyampaikan bahwa telah berkomunikasi dengan Pak Presiden, telah minta izin untuk maju menjadi calon wakil ketua umum. Dan setelah terpilih, beliau juga berkomunikasi kembali dan minta restu untuk fokus mengelola sepak bola melalui PSSI, dan Pak Presiden setuju. Nah, oleh karena itu saya kira komunikasinya tentu dengan Bapak Presiden, karena ini berkaitan dengan menteri atasannya adalah Bapak Presiden, bukan ketua umum partai. Dan saya kira setelah terpilih mungkin juga, saya tidak tahu persis, tapi saya yakin etika politiknya bahwa juga Pak Amali tentu menyampaikan juga kepada. Baik, kita harapkan keputusan Pak Zainuddin Amali ini bisa berdampak baik untuk PSSI dan juga kita tunggu siapa pengganti Pak Zainuddin Amali. Terima kasih Pak Nurdin Halid sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Sayang sekali hingga saat ini Pak Ali Mohtar Ngabalin belum bisa bergabung bersama kita. Selamat sore Pak Nurdin.